Berlatar di negara Kroasia, kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara bayaran bernama John, yang sedang bekerja sama dengan agen CIA bernama Ben untuk melakukan pengintaian. Karena diketahui, ada seorang pria asal Rusia yang ingin menjual informasi rahasia kepada pihak AS. He contacted the US State Department about selling information. Jenny's taking the bait. Stay! First contact spotted. Hit the and Jenny. Di sini agen federal Rusia yang bernama Evgeny tidak berhasil menggagalkan transaksi tersebut. Dan saat bersamaan, dia melihat Ben yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Sehingga Evgeny pun menyadari kalau transaksi ini diketuai oleh Ben, yaitu agen CIA dari Amerika. Namun karena tidak ada bukti, Evgeny pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi dari sana. Ben. Malam harinya, Ben menemui sang istri yang bernama Farah untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Farah sendiri juga merupakan seorang agen rahasia yang bekerja untuk CIA, namun mereka berdua saling tertutup jika berbicara masalah pekerjaan. Dan di hari bahagia ini, Sarah memberikan sebuah kalung kepada Ben yang ia anggap sebagai simbol keberuntungan. Ben pun nampak sangat bahagia, dan dia berjanji tidak akan melepaskan kalung tersebut. Remember, do you ever give that intuition of yours? Now she deserves to celebrate. Saat mereka ingin pulang, Farah kembali masuk ke dalam karena ada sesuatu yang ketinggalan. Namun saat bersamaan, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang menewaskan banyak orang. Enam bulan kemudian, Ben memutuskan untuk keluar dari CIA dan dia nampak masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang istri. Di mana Ben sering sekali melamun, dan bahkan seperti orang yang tidak punya tujuan hidup. Sementara kasus yang menewaskan istrinya itu telah ditutup, karena diduga hanya sebuah kecelakaan dari saluran tabung gas yang bocor. Excuse me. Ben kemudian menghubungi anaknya bernama Nick, untuk menanyakan kabarnya saat ini. Karena diketahui, Nick sekarang tinggal di Kroasia bersama pacarnya yang bernama Amel. Nick sendiri, merupakan seorang ahli IT yang hanya melakukan pekerjaannya dari rumah. We've both been doing this a long time. Beberapa hari kemudian, Ben diinterogasi oleh para petinggi CIA terkait kematian Farah istrinya. Karena mereka semua yakin bahwa kematian Farah bukanlah kecelakaan, melainkan ada konspirasi besar di belakangnya. Dan mereka malah menuduh Farah sebagai agen ganda yang menjalankan misi dari dua belah pihak. Sehingga menurut mereka, ada salah satu pihak yang menginginkan dia tewas. Mendengar tuduhan itu, Ben tentu saja sangat marah dan langsung pergi meninggalkan ruangan. Saat bersamaan, Ben tak sengaja bertemu dengan wakil direktur CIA yang bernama William. William yang mengetahui Ben sedang banyak masalah, ia lalu menawarkan bantuan jika nanti Ben membutuhkannya. Director Williams is behind a steering wheel that isn't connected to an engine. Pergi dari sana, Ben dihampiri oleh seorang ahli IT bernama Jack yang mengaku teman Farah. Dan kemudian, dia mengajak Ben ke sebuah ruangan karena ada info penting yang ingin ia beritahukan. Jack mengatakan kalau dia sudah lama menyelidiki tentang kasus kematian Farah. Dan pada saat peristiwa ledakan itu terjadi, dia menemukan fakta bahwa banyak para agen yang berada di dekat TKP. Dan diketahui, ada juga agen asal Rusia yang bernama Karon Taramov, yang merupakan tangan kanan agen Evgeny. Sehingga Jack curiga, kalau kejadian itu bukanlah kecelakaan melainkan sudah direncanakan. People is not his thing. I didn't say that. Karen Taramov. Karen Taramov. Mengetahui itu, Ben pun juga merasa ada yang tidak beres, dan dia berniat turun gunung untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Yang kemudian, Ben langsung berangkat ke Kroasia untuk mencari informasi.
Setibanya di Kroasia, Ben menghubungi John dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dan maksud kedatangan Ben kemari, dia ingin meminta bantuan kepada John untuk mencari informasi tentang kematian istrinya, karena dia curiga ada yang tidak beres pada peristiwa tersebut. Sebagai teman yang baik, John tentu saja bersedia membantu Ben, dan dia berjanji akan menghubunginya kembali jika dia menemukan sebuah petunjuk. Thanks, John. Ben kemudian pergi ke TKP, tempat di mana sebelumnya sang istri menjadi korban ledakan. Dan di saat itu juga, Ben kembali teringat dengan Farah yang membuatnya sangat sedih. Setelah itu, Ben menemui kepala agen Kroasia bernama Hit, yang juga merupakan sahabat baik Farah. Hit memberitahukan bahwa saat peristiwa itu terjadi Farah menggunakan sebuah cincin nanoteknologi, dan keberadaannya berhasil dilacak oleh agen Evgeny. Yang artinya sebelum ledakan itu terjadi, agen Evgeny sudah mengetahui kalau Farah sedang berada di lokasi. Mendengar itu, Ben pun semakin dibuat yakin kalau agen Evgeny lah yang telah menghabisi Farah. When this is over, I'll be back. You should be there. Sebelum pergi dari sana, Hit memberitahukan kalau Evgeny sering berada di sebuah kasino, di mana dia juga memberikan Ben segapok uang untuk bekalnya melakukan penyelidikan. Malam harinya, Ben pun pergi ke kasino tempat di mana Evgeny sedang bermain. Melihat kedatangan Ben, Evgeny sempat dibuat kaget, karena yang dia tahu Ben sudah lama pensiun dari pekerjaannya. Ben mengatakan kalau dia memang sudah pensiun, namun ada suatu hal yang memaksanya untuk kembali. Di tengah permainan, Ben kemudian bertanya tentang kematian istrinya kepada Evgeny. Namun Evgeny yang mendengar itu tidak mau menjawab, dan dia malah menyuruh anggotanya untuk mengusir Ben dari sini, sehingga terjadilah kekacauan. Karena sudah tersudut, Ben pun akhirnya menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Keesokan harinya, pacar Nick meminta izin keluar sebentar untuk membeli keperluan dapur. Tidak lama kemudian, Nick kedatangan tamu tentara bayaran yang disuruh oleh John untuk menjemputnya. Pria ini memberitahukan bahwa ada sekelompok orang yang sedang memburu Nick dan ayahnya, sehingga dia harus ikut pergi bersama mereka untuk diamankan. Awalnya Nick menolak ikut, karena dia tidak mau meninggalkan pacarnya sendirian. Namun pria ini mengatakan bahwa mereka juga sudah mengirim anggota untuk menjemput pacarnya Nick. Dan karena tidak punya pilihan, Nick pun terpaksa mengikuti keinginan mereka. Am I allowed to know? Seeing that your family. Di sisi lain, terlihat Ben yang dibawa oleh agen Evgeny ke suatu tempat, dan bertanya apa sebenarnya yang Ben inginkan dari dia. Dengan penuh emosi, Ben pun meminta Evgeny untuk jujur mengapa dia tega menghabisi Farah. Mendengar tuduhan itu, Evgeny lalu menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan Ben. Yang kemudian, Evgeny pun berusaha menjelaskan kalau dia tidak tahu menahu tentang kematian istrinya. Dan diketahui, agen Rusia bernama Karon Taramov yang berada di dekat TKP, itu bukanlah tangan kanan Evgeny dan dia juga tidak bekerja di bawah perintah Evgeny. Mendengar itu, Ben tetap saja tidak percaya dengan semua perkataan Evgeny. Hingga tidak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Karon Taramov dan anggotanya, yang langsung menghujani mereka semua dengan peluru. Ben yang terkepung, ia berusaha meminta bantuan kepada John untuk menjemputnya. Dan untung saja, John muncul tepat waktu dan berhasil membawa Ben kabur dari sini. Saat dalam pelarian, Ben bertanya mengapa John bisa datang dengan cepat menjemputnya. John pun menjelaskan bahwa ternyata dia mengawasi Ben dari belakang, dan bahkan dia juga sudah mengirim anak buahnya untuk mengamankan Nick. Karena dia tahu, ada sekelompok orang yang sedang memburu mereka. Di sisi lain, terlihat anak buah John yang membawa Nick ke suatu tempat untuk diamankan.
Nick yang merasa curiga sempat berusaha kabur, namun berhasil digagalkan oleh mereka. You can let me go. I'm gonna wait outside. Kembali ke John, ia membawa Nick ke kantornya yang berada di sebuah kapal. John lalu bertanya kepada Ben, apakah sebelumnya Farah pernah memberikan sesuatu kepadanya. Karena dia curiga, orang yang menghabisi Farah dan juga memburu Ben saat ini, sedang mencari sesuatu yang ada pada Ben. Namun Ben yang mendengar itu dibuat bingung, karena dia merasa Farah tidak pernah memberikan sesuatu apapun, dan bahkan dia sangat tertutup jika berbicara masalah pekerjaan. Did Farah give you something before she died? Apparently the man who shot gave Geneva. No, she didn't give me anything. John lalu membawa Ben ke sebuah ruangan, yang mana di sana sudah ada Karon Taramov yang menunggunya dengan todongan senjata. Sehingga terungkap, ternyata Karon adalah orang suruhan John, dan Ben sudah masuk ke dalam perangkap mereka. 8 years we worked together. Whatever they offer you. Setelah menyiapkan perlengkapan untuk menyiksa, John pun mulai menginterogasi Ben dan bertanya apakah dia memiliki sesuatu yang sedang mereka cari. Namun meskipun sudah disiksa habis-habisan, Ben tetap saja tidak mau buka mulut, sebab dia merasa Farah tidak memberikan sesuatu apapun yang saat ini mereka cari. What did Farah give you? Fuck. Did she give me? John kemudian pergi dari sana, dan menyuruh Karon untuk lanjut menyiksa Ben sampai dia mau buka mulut. Ben yang mengetahui bahwa Karonlah yang telah menghabisi istrinya, ia pun sangat marah dan mengancam akan menghabisi Karon dengan tangannya sendiri. Mendengar itu Karon pun dibuat tertawa, karena sekarang Ben tidak sedang dalam posisi yang bisa mengancam. Namun saat bersamaan, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menyerang mereka dari atas. Wanita ini memberitahukan bahwa namanya adalah Christina, yaitu salah satu teman Farah. Dan karena tidak punya banyak waktu, Christina hanya meminta Ben untuk percaya kepadanya agar bisa keluar dari sini. Yang kemudian, mereka pun bekerja sama untuk menghabisi semua anak buah John yang ada di kapal tersebut. Namun di saat itu juga, Ben kembali dikagetan dengan kemunculan Karon, sehingga terjadilah duel di antara mereka. Setelah melumpuhkan semua anak buah John yang ada di kapal, Ben dan Christina pun langsung pergi dari sana menggunakan perahu karet. Sementara Karon yang ternyata masih hidup, ia kemudian menemui Nick anak Ben yang sedang mereka sanda. Dan di sini Karon mulai menginterogasi Nick, dan bertanya apakah ibunya pernah memberikan file rahasia kepada Nick. Nick pun menjawab dengan jujur, bahwa ibunya tidak pernah memberikan file apapun kepadanya. I'll kill you. Kembali ke Ben, ia bertanya siapakah Christina sebenarnya dan mengapa dia mengikutinya. Christina lalu menjelaskan, bahwa sebelumnya Farah memiliki 7 orang informan, namun sekarang hanya tersisa dia yang masih hidup. Dan sebelum Farah meninggal, ia menunjukkan sebuah ruangan rahasia kepada Christina, akan tetapi ruangan itu hanya bisa dibuka dengan sesuatu yang diberikan Farah kepada Ben. Dan seketika itu juga, Ben baru teringat dengan kalung yang pernah diberikan Farah sebelum kejadian. Very good. You have the key. Setibanya di tempat tujuan, Ben kemudian membuka ruangan tersebut dengan kalungnya. Di sana mereka pun langsung memeriksa laptop milik Farah, dan akhirnya menemukan file rahasia yang saat ini sedang dicari oleh John. Yang mana ternyata, file tersebut berisi daftar kejahatan William, wakil direktur CIA yang korup. Dan diketahui, selain membelot dari pemerintah, William juga sering membagikan jatah uang haram kepada para agensi asing. Oh, Farah. Once they get what they want. Ben lalu mengamankan file tersebut, dengan mengirim tautannya kepada Jack. Yang kemudian, Ben langsung menghubungi John dan mengatakan kalau dia memiliki file yang sedang ia cari. John yang mendengar itu menyuruh Ben menemuinya di suatu tempat, untuk menukar anaknya dengan file tersebut. Sesampainya di lokasi, Ben pun turun dari mobil untuk melakukan pertukaran.
Sementara Christina sendiri mengawasi mereka dari jarak jauh menggunakan sniper. Hingga saat pertukaran itu sudah selesai, John malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ben dan juga Nick. Namun yang tidak ia sadari, bahwa ada Christina yang sudah siap membidik mereka dengan sniper. Saat ada kesempatan, Ben pun bergegas membawa Nick kabur dari sana, yang kemudian langsung dikejar oleh John bersama Caron. Di tengah pelarian, Ben memberitahukan kepada Nick kalau yang mengejar mereka ini adalah tentara bayaran yang terlatih. Oleh karena itu, Nick harus menghabisinya terlebih dulu, sebelum tentara itu yang lebih dulu menghabisi mereka. Namun karena tidak punya pengalaman, Nick sangat kesulitan untuk melepaskan tembakannya. Saat sudah tak berdaya, Caron masih saja sempat mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Nick yang kesal pun langsung menembaknya. Saat ingin pergi dari sana, Ben melihat ada cairan merah yang kemungkinan besar John berhasil lolos. Dan benar saja, John tiba-tiba saja muncul di hadapan Ben, sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Meski dengan susah payah, Ben akhirnya berhasil melumpuhkan John. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Christina, karena sudah banyak membantunya dalam hal ini. Setelah itu, Ben menghubungi Jack untuk meminta bantuannya mempublikasikan data tersebut. One last favor, for old time's sake. Hingga pada esok harinya, terlihat William yang sedang melakukan pertemuan dengan para agen. Tidak lama kemudian, semua orang tiba-tiba mendapatkan kiriman pesan yang mengungkap semua tindak kejahatan William. Yang mana awalnya, William masih saja berusaha membela diri dan mengatakan kalau semua itu tidak benar. Namun saat bersamaan, agen Evgeny datang menjadi saksi dan menyuruh para petugas untuk menangkapnya. Russian operative? Get that thing out of my face. Di akhir film, diperlihatkan Ben yang sedang melihat berita penangkapan William. Di waktu bersamaan, Nick datang membawa pacarnya dan mengenalkannya kepada Ben. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.